Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Penteri Basjir dengan tema Menggenapi Kehendak Tuhan dalam Hidup Kita. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Amen. Tuhan kami Yesus yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di pelataran Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengangkat kami Tuhan menjadi ahli waris-Mu Bapa. Karena itu ajar kepada kami untuk melakukan bagian kami selama kami ada di dunia ini. Supaya pilihan, panggilan Tuhan atas hidup kami tidak menjadi sia-sia. Kami semua ada malam hari ini tempat ini karena kami rindu mengerti firman-Mu Tuhan. Kami rindu mengerti isi hati dan kehendak Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami rindu mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, mari kita akan bersama. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya? Walaupun ada masalah, tetap luar biasa. Walaupun besok jatuh tempo, tetap luar. Karena kita punya Tuhan yang, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan tema firman Tuhan malam ini adalah menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena goal dari kekristenan kita adalah ketika kita menggenapi kehendak Tuhan. Tapi banyak dari kita yang masih hidup menurut kehendak siapa? Ya, di dunia ini kan ada 3, ada kehendak Tuhan, ada kehendak diri, ada kehendak syaiton. Ya, kehendak Tuhan, kehendak kita sama kehendak syaiton. Jadi saudara sekarang ini hidup mengikuti kehendaknya siapa? Siapa? Jangan terlalu pede. Ya, banyak orang Kristen tuh pede, ditanya kamu hidup menurut kehendak siapa? Tuhan. Pret. Ya, nanti kita belajar dari firman Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan? Atau kita hidup menurut kehendak kita, atau kita hidup menurut kehendak syaiton tadi ya. Bapak Ibu, mari kita lihat Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat 9 saudara ya. Baca bersama-sama firman Tuhan ini 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Amin. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mau sehebat apapun kita mikirin jalan hidup kita, pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Amin. Ya, banyak orang saudara sekarang berusaha dengan kekuatannya membangun satu kehidupan yang dia pikir itu akan membawa pada kebaikan dan kebahagiaan. Dia lupa bahwa dalam hidup ini ada satu kuasa yang namanya Tuhan, yang akan menentukan arah langkah hidup manusia. Amin. Ya, banyak orang saudara dengan sombongnya bikin perencanaan, dengan sombongnya tidak pernah melibatkan Tuhan. Ya, dia nggak tahu, bahkan ada banyak orang dengan sombongnya hidup dalam dosa, selingkuh. Ada di sini yang selingkuh? Jangan angkat tangan ya. Kita buka kolam baptisan di belakang, baptis berapa lama?
15 menit direndam. Ya, banyak orang sekarang hidup dalam dosa, nggak ada takut-takut Tuhan. Karena dia pikir hidup itu dia yang menentukan. Ya, dia pikir semua yang dia lakukan tuh dia tentukan. Besok saya mau apa, besok mau begini, besok mau begitu. Dia lupa bahwa bahkan nafas hidup ini pun kita hanya karena anugerah. Hanya anugerah, bahkan hidup 5 menit ke depan kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, mungkin besok ada dari kita yang sudah tidak bangun. Ya, mungkin sebelah kananmu minggu depan sudah tidak ada. Coba lihat. Ya, lihat sebelah kanan, siapa tahu minggu depan udah tidak ada. Sebelah kiri mungkin besok. Coba lihat yang sebelah kiri, mungkin besok. Ya, jangan sombong. Ya, karena kita nggak pernah tahu. Makanya selama kita hidup di dunia ini, Rasul Paulus berkata, biarlah hidup kita ini berpadanan dengan firman Tuhan. Supaya satu saat ketika kita menghadap Tuhan, tidak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan. Karena kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan selama kita hidup. Manusia itu memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat ini ditulis oleh Salomo. Siapa Salomo? Kaya raya, seorang raja. Alkitab mencatat tidak ada lagi raja yang kekayaannya melebihi kekayaannya Salomo. Salomo itu kira-kira pria paling bahagia. Ya, karena dia punya 1000 perempuan dalam hidupnya. Serat 300, istri 700 gundik. Ya, ada di sini bapak-bapak yang punya mimpi seperti Salomo. Istri 300, ya, gundik 700, mati kau. Nggak usah mimpi begitu, ya, boro-boro. Ada istri tanya sama suaminya begini, "Pak, misalnya nih aku mati, terus kamu kawin lagi, terus istri barumu mati juga. Nanti besok di sorga kau pilih dia atau saya?" Suaminya nggak jawab, dia bilang, "Jawab sekarang. Kalau kita ketemu di sorga kau pilih dia atau saya?" Suaminya bilang, "Saya pilih masuk neraka." Saking dia takut, saudara. Takut dia, buat apa saya di sorga kalau cuma suruh pilih lagi ini perempuan ketemu di sorga. Ya. Jadi saudara, Salomo itu seorang raja yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Kita tahu bersama waktu Salomo mau diangkat menjadi raja, naik tahta di Yerusalem. Doanya Salomo itu sama Tuhan yang pertama, yang dia minta sama Tuhan apa? Ini lulus sekolah minggu enggak ini? Ngerti enggak kisahnya doanya Raja Salomo, tahu enggak? Nah, ini banyak mendak lulus sekolah minggu nih, jemaat orang Kristen ini duduk di gereja kayaknya gini-gini. Tapi enggak ngerti apa-apa ini. Bertobat ya, bertobat, pulang baca Alkitab, amin. Jangan cuma amin-amin toh ini ya. Kalau nyanyi, bakar, bakar, bakar. Ya, kalau nyanyi hebat di gereja ya, nyalakan apimu. Padahal tanya Alkitab pada nggak ngerti. Bilang kanan kirimu, bertobat kau. Baca Alkitab. Dan cuma di gereja berapi-api pada nggak ngerti firman Tuhan. Nanti kau gampang ditipu setan. Ini anak-anak muda nih tadi yang saya lihat nari-nari di sini. Bagus kau nari-nari, hebat kau nari-nari. Tapi jangan kau pulang, ada cowok yang godain yang cewek-cewek ini terus tergoda kelepek-kelepek. Akhirnya masih kecil udah hidup free sex. Ya, bahkan banyak yang hamil di luar nikah. Tapi di gereja bakar, bakar. Apanya yang dibakar? Ya, boleh di gereja berapi-api, tapi pulang ke rumah juga berapi. Ya, nyatakan imanmu kepada dunia bahwa engkau adalah anak-anak tebusan Tuhan Yesus yang sudah dimerdekakan dan hidupmu berdampak bagi dunia ini. Amin. Ya,
Jadi hidup kita di gereja sama di rumah itu harus sama, saudara. Ya, anak-anak muda di sini saya mau bilang ya, banyak ini orang-orang Kristen ya. Kau di gereja hebat, padahal di luar sana juga banyak saudara sekarang ya, yang jatuh dalam free sex, yang melakukan persinahan, ya bahkan anak-anak di bawah umur sudah melakukan aborsi, ya itu terjadi hari-hari ini dan orang tuanya nggak tahu. Ya, saya pernah pelayanan di satu gereja, ibu gembalanya bilang sama saya, Bu, ibu lihat itu pemain tamborin di depan, itu dia kelas 3 SMP, sudah 4 kali aborsi dan orang tuanya nggak tahu. Ini kehidupan yang terjadi hari-hari ini, saudara. Ya, bagaimana kita harus melekat dengan Tuhan supaya kita ini tidak hidup mengikuti kehendak syaitan. Ketika pertama kali Salomo itu diangkat Tuhan menjadi raja, doanya, permintaannya kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan beri aku hikmat. Untuk aku bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan pilih aku menjadi raja. Tuhan bilang, karena kau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta kehormatan, aku berikan apa yang kau minta itu, yaitu hikmat, pertimbangan, kebijaksanaan, dan aku beri bonus juga, aku beri kepadamu kesuksesan, kekayaan, dan harta yang berlimpah. Lalu Salomo menjadi raja. Tetapi ternyata kekayaan dan tawaran-tawaran dunia membuat Salomo menjadi lupa diri. Dia mulai memikirkan dengan pikirannya sendiri, bagaimana aku harus mengokohkan kerajaanku. Ini nggak bisa nih, aku harus berpikir bagaimana. Lalu dia mulai nikahi itu perempuan-perempuan kafir, orang-orang putri-putri raja yang tidak mengenal Allah dan tidak menyembah Tuhan. Cuma dengan satu tujuan, supaya kerajaannya kokoh. Dia memikir-mikirkan dengan otak manusianya. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang sanggup mengokohkan kerajaannya. Anak muda, engkau bagus, sekolah yang pintar, belajar yang keras, bagus. Tapi jangan engkau lupa Tuhan yang menentukan arah langkahmu ke depan. Karena itu orang tua juga jangan cuma lesin anak. Wah, itu kalau di Jakarta anak masih kecil pulang sekolah udah ada 3 guru les nunggu. Ya, saya tanya, itu siapa? Guru les. Ada 3, les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin. Semua dilesin. Saya tanya, les Alkitabnya mana? Enggak ada. Banyak anak-anak itu, mereka terus dididik supaya pinter, otaknya pinter, dikasih pinter. Jadi pinter memang, menguasai semua bahasa. Ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ya, tapi nggak bisa bahasa roh. Ya, kita berdoa saudara, bekali anak-anakmu dengan firman Tuhan. Karena permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Biar anakmu pintar, juara di kelas. Kalau dia nggak punya firman, nggak ada hikmat Tuhan, bagaimana dia bisa hidup? Ya, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, selalu Tuhan punya cara untuk mengangkat hidup mereka dengan cara yang supranatural. Ini dunia terus berubah loh. Ke depan ini semua kita melihat, ya di depan ini semua AI ini sudah mulai menggantikan kepintaran manusia. Ya, sekarang waktu saya sakit kemarin, saya ada batu ginjal, dioperasi. Saya bilang sama dokternya, saya sudah demam tinggi, dilihat di USG, aduh batunya ini sudah turun ke kantong kemih dan itu menyumbat. Jadi ginjal saya sudah terendam dan menyusut 3 cm. Saya bilang, dokter bagaimana ya, harus segera operasi Bu, ini gak bisa lama-lama lagi, nanti kalau ibu lama-lama makin parah. Takutnya infeksinya makin jadi karena ini ibu sudah demam, sudah kesakitan. Saya bilang itu kalau operasi berapa lama? Soalnya saya mau berangkat ke Israel 1 minggu lagi. Dokternya bilang ya tergantung Bu. Ya kalau memang harus berangkat berarti harus operasi yang kita ada 2, 1 operasi biasa, 1 pakai AI. Ya kalau ibu mau langsung pergi begitu
Ya operasi pakai robot AI Bu, tapi bayarannya juga AI. Ya, saya tanya kalau operasi biasa harus dibelah dari tulang belakang sini. Ya itu diambil batunya yang sudah menyumbat di bawah, karena dia bukan di ginjal lagi, posisinya sudah turun di bawah. Itu sudah nggak bisa pakai ini, jadi harus diambil Bu. Dan ibu itu harus bed rest, nggak boleh pergi kemana-mana, paling tidak sebulan itu. Tapi kalau pakai AI itu tidak ada luka, nanti hanya robot aja yang masuk ke dalam, pecahkan batunya, lalu di ginjal ibu dipasang selang. Ibu bisa kemana-mana, nggak ada rasa apa-apa. Oh bisa ya Dok, iya. Akhirnya operasi saudara. Ya, sehari setelah operasi saya pulang, jalan-jalan nggak ada apa-apa, nggak ada luka, nggak ada apa. Saya berangkat ke Israel 3 hari kemudian habis operasi. Orang tanya sakit Bu, enggak. Ibu ini baru operasi kan? Iya. AI. Di Tiongkok buka rumah sakit AI. Kalau dokter yang mendeteksi cancer bisa lama, AI dalam waktu 5 menit bisa langsung terdeteksi. Sekarang bank-bank sudah mulai pecat pegawai-pegawai, semua digantikan oleh tenaga AI. Bahkan di beberapa gereja di luar negeri yang khotbah bukan pendeta lagi Pak, AI Pak yang khotbah. Robot, dia bicara begini kayak saya tapi AI. Dan lebih pintar dari pendeta. Coba saudara ketik aja di ChatGPT. Ketik tentang Roh Kudus, dia terangkan semua. Roh Kudus adalah pribadi Allah, gini, ayatnya di sini. Itu tinggal diputerin suara Pak, ting. Dia jawab. Dia khotbah bisa. Lalu orang tanya sama saya, menurut ibu bagaimana Bu kalau robot AI yang khotbah? Ya bagus juga kok, setidaknya dia tidak selingkuh itu AI. Nggak ada AI homo, nggak ada. Setidaknya dia lebih kudus lah. Dan Tuhan bilang kan di akhir zaman Tuhan bisa pakai apa aja untuk menobatkan orang. Kalau manusia udah nggak bisa dipakai. Nah saudara, kalau melihat keadaan ini ke depan, pemain musik juga maaf. Sekarang suami saya bikin lagu pakai AI. Ya, dia masukin itu, tolong bikinin saya lagu. Keluar sama liriknya sama aransemennya. Itu benar-benar ke depan ini dunia berubah. Ya, dan lebih pintar dari kalian loh. Ya, tadi juga kan saya bilang lebih pintar dari pengkhotbah dia, lebih tahu dia ayatnya. Kita mau buka ayat masih buka, dia tidak. Ya lo di depan mata dunia berubah. Mungkin satu saat di gereja udah nggak butuh pemusik, tinggal setel AI saja. Ya itu tadi saya bilang, ya AI lebih kudus dari manusia, setidaknya AI tidak berzina, tidak selingkuh. Toh pemain musik kan ada yang selingkuh, tapi sini tidak toh. Insya Allah ya. Iya saudara. Lalu ketika kita melihat zaman berubah seperti ini, apa yang harus kita pertahankan dari hidup kita? Kepinteran, pinter tok tidak bisa. Karena dunia ini lebih pintar lagi. Tapi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, bagi mereka lah rencana Tuhan yang besar itu pasti akan digenapi. Amin. Itu yang dunia tidak punya saudara. Ya, dunia nggak punya kekudusan, dunia nggak punya hikmat Tuhan. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Kenapa kita harus berserah sama Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, bahkan 5 menit ke depan. Dan cuma Tuhan yang tahu. Kita perlu berserah dan mengandalkan Tuhan. Ketika Salomo saudara, dia mulai sombong, memikir-mikirkan jalannya sendiri untuk mengokohkan kerajaannya. Dia bikin strategi, aku harus nikahi perempuan-perempuan asing ini yang tidak mengenal Allah. Dia mulai, disitulah awal kehancuran dan kejatuhannya. Dia mulai melupakan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidupmu, kata firman Tuhan. Bahkan kalau engkau berencana untuk pindah kota, Alkitab berkata, katakanlah gini, Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, maka aku akan melakukan ini, itu, minta tanda sama Tuhan.
Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang sanggup berbicara. Ketika engkau berdoa meminta tuntunannya, maka dia Tuhan yang sanggup menuntun engkau kepada arah langkah yang benar. Tadi saya lihat banyak anak-anak muda, untuk menentukan pasangan hidupmu, kau harus berdoa sungguh-sungguh. Ya, berapa banyak yang belum menikah di sini? Angkat tangan yang belum menikah. Saya mau lihat anak-anak muda yang belum menikah. Yang anak muda saja belum menikah saja, yang sudah menikah enggak usah. Yang belum menikah nih angkat tangan. Jangan malu. Ya ayo yang kaum jomblowers. Ya. Lebih baik jomblo tapi happy. Ya, kaum jomblowers, aku padamu. Kenapa? Lebih baik kau jomblo tapi happy daripada udah nikah terus enggak happy. Ya, tul. Tapi juga jangan kelamaan jomblomu. Ya. Karena umur 30 tahun ke bawah itu jodoh di tangan Tuhan. 30 tahun ke atas Tuhan lepas tangan juga. Harus dengan doa dan puasa itu. Berdoa ya, berdoa. Jodohmu itu cuma satu dan Tuhan pasti kasih yang terbaik. Ya. Saya mau kasih tips berdoa buat jodoh. Yang cowok-cowok di sini dan cewek-cewek. Kalau cowok berdoa, nomor satu yang harus kau minta, Tuhan, aku minta pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kalau yang cowok bilang, dia perempuan Tuhan. Ya, tolong ya. Tolong. Karena banyak sekarang tulang-tulang lunak. Saya lihat di Bangka ini mulai banyak juga di jalan-jalan tulang lunak berkeliaran. Jangan sampai ada di antaramu tulang-tulang lunak ya. Bertobat. Ya, boti-boti ini. Banyak boti juga sekarang di sini. Ya, ini jadi roh yang sedang merajalela ini. Ya, harus waspada loh ini. Tengking dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jangan ada yang begitu-begitu masuk dalam kehidupan gereja. Ya. Yang lesbi anak perempuan juga sekarang di Jakarta banyak, saudara. Anak saya bilang teman-teman kuliah saya mempacaran cewek sama cewek, cowok sama cowok. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Eben. Ya, jangan engkau buka celah, ya minta sama Tuhan yang terbaik. Karena manusia itu memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Ketika Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yosua secara manusia dia nggak pede, saudara. Bagaimana bisa aku melanjutkan satu tugas yang berat ini, ya? Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua begini. Kita lihat Yosua 1 ayat yang ke-5, saudara. Yosua 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, ya ayat yang ke-5 dulu. Ya, Tuhan bilang sama Yosua begini, baca sama-sama, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, saya mau tanya, janji yang sama Tuhan berikan gak buat kita dan saudara? Amin kan? Tapi untuk mempercayai janji ini susah atau susah? Kenapa? Karena engkau memikir-mikirkan jalanmu sendiri. Kalau kita pikir dengan pikiran kita manusia susah. Tuhan bilang kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Caranya bagaimana supaya firman ini terjadi? Ayat yang ke-6 berkata begini, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Tuhan sudah membentangkan firman-Nya, Dia melakukan bagiannya, kita harus melakukan bagian kita supaya firman itu terjadi. Amin. Tuhan bilang, baca sama-sama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 berkata, baca dengan suara yang keras, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan
sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Waktu Tuhan membentangkan dan melepaskan janjinya, janji itu tidak pernah gagal. Janji itu akan terjadi asalkan kita juga mau melakukan bagian kita. Yosua bertanya, bagaimana mungkin aku akan mengalami pimpinan Tuhan? Tuhan bilang cuma satu, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Hati kita nih kadang goyah saudara, ketika melihat suasana gak mungkin, aduh iya enggak ya, aduh Tuhan menyertai enggak ya, aduh Tuhan gini enggak ya, aduh Tuhan gini. Berhenti memikir-mikirkan jalanmu sendiri, sertakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Maka jalan-jalanmu akan dibuatnya berhasil. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita yang bikin jalan, bisa jalannya bengkok. Berapa banyak orang menikah itu akhirnya datang mau bercerai, kenapa? Salah pilih jodoh. Dengar baik-baik anak muda, kalau kau salah pilih jodoh, ya menyesal satu hari kalau cuma masak nasi salah. Tapi kalau salah pilih jodoh, nyesal seumur hidup. Ya, karena Alkitab bilang seorang laki-laki yang mendapatkan istri itu mendapatkan keuntungan. Tapi banyak laki-laki menikah bukan dapat keuntungan, malah dapat malapetaka. Tapi tidak ada di sini, amin. Ada di sini bapak-bapak yang dapat malapetaka, berani angkat tangan? Berani coba. Apalagi yang ada istrinya. Ya pulang jadi malapetaka benar kau. Saya selalu bilang saudara, pernikahan itu ada yang takdir, ada yang nasib. Kalau takdir itu dari Tuhan, kalau nasib kau buat sendiri. Jadi siapa di sini yang pernikahannya adalah nasib? Tolong angkat tangan. Nasib ya nasib. Siapa yang merasa pernikahannya takdir? Siapa yang bingung angkat kaki? Enggak ada yang angkat tangan ini. Nasib enggak ada, takdir enggak ada. Maumu apa? Hansip. Ya. Kita berdoa saudara, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi hidup kita. Tapi seringkali kita tidak mengalami rancangan kebaikan itu karena kita yang tidak meneguhkan hati untuk percaya pada firman Tuhan. Karena kita yang tidak mau sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan semua hukum yang tertulis. Kalau Tuhan bilang jangan bohong, jangan bohong. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, jangan mencuri. Kalau Tuhan bilang jangan bersinah, jangan bersinah. Ikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sanggup membawa kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, ya saya percaya ketika kita ini mau sungguh-sungguh terus melekat kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh terus terhubung dengan Tuhan, maka hidup kita ini pasti akan mengalami rancangan kebahagiaan itu. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi hidup kita. Tapi apakah kita mau sungguh-sungguh bertindak hati-hati? Ya ada anak muda datang sama saya, Bu, saya pacaran Bu. Ya sama siapa kamu pacaran? Itu dia Bu, saya pacaran sama Zulkifli. Saya bilang kenapa kamu enggak menikah sama orang Kristen, orang gereja? Saya sudah berdoa, Matius, Markus, Yakobus. Nggak ada yang datang Kipli. Terus Kipli ini sayang sama saya Bu, tapi kamu kan nggak seiman. Iya Bu, tapi dia perhatian. Jangan kamu melanggar firman Tuhan. Ya, karena Alkitab berkata, nggak usah terganggu dengan itu anak ya. Memang maklum anak kecil memang begitu. Kau waktu kecil lebih nakal dari itu. Ya. Ini jadi pendeta nih kalau besar ini dia. Ini mana ini orang tuanya ya? Kita doakan dia jadi pendeta. Atau jadi pelari maraton. Lalu saudara sampai di mana tadi? Kipli. Saya sudah bilang, itu bukan jodoh dari Tuhan. Alkitab bilang jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Tapi gimana Bu? Saya sudah terlanjur cinta. Pret, makan tuh cinta. Kau ini
Anak-anak muda sekarang ini dia bilang kalau sudah jatuh cinta itu sudah segalanya. Kau belum pernah dengar token listrik bunyi? Makan tuh cinta kau. Kalau sudah tidak ada beras, kau pikir cinta itu ada lagi? Cinta itu pret. Nggak ada itu cinta. Cinta itu cuma bertahan sampai 2-3 tahun dalam pernikahan. Setelah itu komitmen. Benar nggak Bapak Ibu? Ini berarti sudah nggak cinta semua ini. Semangat kali betul. Padahal saya cuma mengumpan loh ini. Memang betul itu, cinta itu perasaan sesaat. Ya. Makanya waktu saya menikah saya bilang, Tuhan pertemukan saya dengan laki-laki, saya mau menikah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidupku. Kalau tujuan kita menikah untuk menggenapi rencana Tuhan, kan gak mungkin kita ini aneh-aneh. Amin. Cinta itu waktu bulan madu saja. Bulan madu bertahan berapa lama toh? 1 tahun paling pol. Kalau madunya masih ada. Kalau madu habis tinggal lebahnya. Mati kau. Betul enggak? Iya toh. Saya pertama kali menikah dengan suami, bangun pagi saya bikinin kopi, kasih creamer. Sayang, I love you, I need you, I want you. Kopi sayang. Ya, itu bertahan. Begitu mulai hamil, muntah-muntah ngidam. Ya, punya anak 1, nggak ada pembantu, kerja sendiri. Lagi nyapu ngepel rumah dia teriak, mana kopi saya? Saya bilang, kau punya tangan 2, kaki 2 toh? Kau bisa nggak pergi sendiri di dapur sana bikin tuh kopi sama teh sendiri sana? Nggak usah suruh-suruh istri. Kau nggak lihat ini saya ini lagi urus anak, ngepel nyapu. Madu hilang, madu habis, tinggal lebah. Apalagi saya ini dari Sulawesi, lebah hutan. Berbisa saudara. Ya, saya bilang di dapur sana bikin sendiri, pakai tuh kaki 2, tangan 2. Kau suami kayak bos saja. Dulu sayang. Cinta mulai hilang. Dia ke dapur, dia tanya, gula yang mana? Di toples yang ada tulisan garam. Kenapa gula ditulis garam? Biar nggak ketahuan semut. Kayak di HP-mu Yanto, kau Yanti, kau tulis Yanto. Bapak-bapak banyak begitu ini. Ngaku bapak-bapak. Santi ditulis Santo. Iya toh? Tukang sedot gas, tukang sedot WC. Banyak itu tulisannya di situ. Ya. Saudara, terjadi mulai cinta hilang nih. Emosi yang ada. Tiap hari ribut. Ya. Saya bilang sama suami saya, kamu itu ya, suami kayak bos, tiap hari cuma duduk suruh-suruh istri. Papi saya itu loh suami terbaik. Dia tuh kepala kantor, tapi dia turun ke dapur. Kadang dia bikin mami saya kopi. Kamu tuh, suami saya bilang, emakku itu istri terbaik. Bapakku itu cuma tinggal teriak aja, teh, emaknya datang. Inggih, bawa teh. Teriak, nasi, inggih, bawa nasi. Nggak pernah mak saya itu bantah bapak saya. Saya bilang kalau gitu kita nikahkan saja papiku sama makmu. Biar rumah tangga mereka jadi surga. Saudara, iya kan cinta itu bertahan cuma berapa lama? Sampai satu kali saya emosi, saya marah tiap hari, ngepel sampai marah-marah. Nggak pakai pembantu, hidup pas-pasan. Sampai satu kali saya dapat ayat yang berkata, apapun yang kau perbuat, entah itu dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh, ternyata saya selama ini marah karena saya lakukan itu untuk manusia. Coba ibu-ibu praktekkan, ngepel untuk Tuhan. Kau pel itu kempling untuk Tuhan. Nggak mungkin kau marah-marah kalau untuk Tuhan tuh. Besoknya suami saya teriak, kopi mana? Gondok saya. Tapi saya,
untuk Tuhan. Saya ke dapur, saya kasih kopi, saya kasih krim, saya aduk untuk Tuhan. Kalau untuk suami, saya tambah sianida untuk suami. Mati kau. Kan begitu tuh. Ya. Anak muda makanya kau jangan salah nikah ya. Cinta itu cuma di awal-awal saja. Apalagi kalau udah mulai tidak ada duit. Dan kau bilang cinta. Yang penting bersama. Ya, nggak ada begitu dalam pernikahan. Kalau udah nggak ada duit, karaktermu nggak cocok, nggak melakukan firman, bisa terjadi hal-hal yang menakutkan. Makanya berita istri bacok suami ada. Ya, suami lakban istri ada. Saya sekarang kalau lihat lakban di rumah saya takut, saya buang jauh-jauh itu lakban. Karena sekarang motif di Indonesia ini menakutkan, ditemukan jenazah mulut di lakban. Waduh, kok sekarang ngeri loh, pembunuhannya pakai lakban, jangan ditiru, ini adegan berbahaya ini. Jadi saya kalau lihat lakban di rumah, buang-buang itu, buang. Ya, menakutkan sekarang. Kenapa itu bisa begitu? Karena ada orang yang sakit hati. Makanya kau perlu berjalan bersama Tuhan. Bukan berarti hidup kita nggak ada masalah. Ada masalah. Saya ini dapat jodoh takdir loh sama suami saya, ini takdir bukan nasib. Kenapa? Kami ketemu di gereja. Kan enak kalau tanya, Bu Debbie lu ketemu suami di mana? Di gereja. Ketemu jodoh itu keren banget di gereja. Iya. Jangan tanya dulu ketemu di mana? Di terminal. Aduh, kau ini cari jodoh atau cari preman? Ya. Mengikuti rencana Tuhan tuh enak luar biasa. Di mana ketemunya? Di pelayanan tuh. Di mana? Di angkot. Ya Allah, ketemumu copet nanti itu. Jadi saya ketemu suami saya ini takdir loh. Kami berdoa puasa. Suami saya puasa, saya puasa waktu itu. Tunggu sampai dapat tanda. Saya berdoa minta ya. Nggak langsung, oh iya udah sayang-sayangan pacaran terus jadian. Enggak, kita berdoa minta tanda. Ketika digenapi baru kita memutuskan untuk menikah. Ada proses, ada. Padahal sudah takdir Tuhan ini. Ya ada proses tadi itu. Stres akhirnya kami. Tapi kalau dari Tuhan, kita kan kembali ke firman Tuhan akhirnya. Saya berubah, waktu saya berubah suami juga berubah. Saya nggak marah-marah lagi di rumah, kan ngepel untuk Tuhan, ibu-ibu ya. Rumah kotor nggak usah marah-marah, bersihin untuk Tuhan. Ya, kau dapat pahala nanti. Tiba-tiba kau lihat suamimu berubah. Waktu saya berubah, saya nggak marah-marah, saya lakukan untuk Tuhan. Tiba-tiba saya lagi duduk, suami saya datang anterin kopi saya. Aku bikinin ini dengan cinta loh. Betul. Sekarang kita berdua hampir nggak pernah berantem. Kadang kita gini, saya berantem yuk. Lama loh kita ini tidak berantem loh. Lama sekali. Karena sudah dalam Tuhan. Firman Tuhan yang mengendalikan kita. Kenapa kita perlu yang seiman? Supaya hukum ini yang tertulis di dalamnya kau bertindak hati-hati. Amin. Waktu kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat saudara, tidak usah takut dengan zaman yang akan berubah. Janji firman Tuhan, ya dan amin bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya pada firman-Nya. Dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Asal kita terus terhubung dengan Tuhan. Bangkit berdiri bersama, ku terhubung denganmu. Kami mau Tuhan selalu terhubung dengan Engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Penteri Basjir dengan tema menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Pemazmur 111 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Judul bacaan kebajikan Allah. Ayat yang pertama, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan.
dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Daud katakan dia mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Pertanda bahwa Daud mau memberi diri untuk di dalam lingkungan orang benar dalam jemaah. Dalam ayat yang kedua, besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Di dalam ayat yang ketiga, agung dan semarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Pekerjaan Tuhan itu adalah agung, semarak, dan pekerjaan itu dihadir dengan keadilan tetap untuk selama-lamanya. Dalam ayat yang keempat, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ternyata hadirnya Tuhan, Dia mengasihi, Dia menyayang, dan Dia panjang sabar dalam kehidupan kita. Sehingga dalam ayat yang kelima, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apabila orang itu hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan rezeki bagi kehidupan kita, dan Dia ingat kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Perjanjiannya selalu ada di dalam diri kita. Di dalam ayat yang keenam, sebab Ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup dengan jujur, Tuhan ingat kita selama-lamanya. Kita dijaga dan dipelihara siang malam pagi petang, dari tahun ke tahun datang kepada anak cucu kita. Ayat yang ketujuh, Ia tidak takut kepada kabar kecelakaan, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ternyata orang yang hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, tidak akan takut kepada kecelakaan. Ayat yang ke-9, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Di dalam 2 Korintus pasal 9, di situ dia katakan, Dia datang ke dalam dunia membagi-bagi berkat bagi orang miskin, dan Dia selalu hadir memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang yang tidak bisa berdaya. Sehingga Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, dan kebajikannya dari dulu sekarang selama-lamanya. Allah kita tinggikan, kita agungkan di dalam pribadi lepas pribadi. Karena Dia datang, yang rusak Dia memperbaiki, yang lemah Dia kuatkan. Sehingga ayat yang terakhir, Bapak Mama Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kepada kebinasaan. Ternyata orang fasik melihat orang yang jujur takut akan Tuhan, lalu mereka sakit hati, timbul sakit hati, iri, benci, dan ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik yaitu menuju kepada kebinasaan. Biarlah malam hari ini mari kita pulang di dalam firman. Kita akan merenungkan firman ini. Kita pulang berpegang akan firman. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.